Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para ikhwan? Alhamdulillah. Ibu-ibu, kabarnya gimana nih? Gak kelihatan soalnya. Oh, jangan ngobrol ya Bu. Ya, udah pada sarapan belum nih para ikhwan? Alhamdulillah. Ya, takbir dulu. Kita takbir dulu para ikhwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul karim. Ya. Yang sama-sama kita hormati pada Bapak Naibul Imam yang belum sampai, Bapak Teguh Warsono, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya. Dan sebetulnya pada Naib Sepuh juga Pak Sare, para asatid kita. Ya, Pak Teguh. Ahlan wa sahlan Naib. Ya. Yang kami hormati Pak Naib, Pak Teguh Warsono ya, ulangi. Kemudian para stafnya, para asatid yang kami hormati, para sabiqunal awwalun yang mudah-mudahan selalu Allah jaga urusan dan kesehatannya. Kami hormati para ikhwan dan akhwat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa diringankan langkahnya, dibersihkan hatinya untuk menuju taklim dan ta'alum Niabah Tomang ini yang insya Allah berkahi, Allah rahmati dan Allah muliakan, yaitu di tempat Masjid Markas Niabah ini yang insya Allah masih dalam pembangunan. Kami ucapkan kepada para donatur, ada Pak Haji ya, Masya Allah Pak Haji yang selalu mendukung kemajuan dan kemakmuran masjid ini, juga infak dari kantong-kantong para ikhwan, akhwat semuanya. Mudah-mudahan dengan infak itu dari Pak Haji dan dari para ikhwan diberi catatan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya terus mengalir sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki dan umur yang bermanfaat bagi keluarga Pak Haji dan para ikhwan semuanya. Salawat serta salam kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, para ikhwan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang lebih kita akan menyampaikan ya sedikit tausiah, yaitu tentang motivasi untuk para syuban atau pemuda dalam jemaah. Ya, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, yakni syababaka qabla haramik. Yang kedua, wasihatika qabla saqamika. Yang ketiga, waginaka qabla
faqrika. Yang keempat, wa faragaka qabla sawlika. Yang kelima, wa hayatika qabla mautika. Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu syababaka qabla haramika, itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihatika qabla sakomika, yaitu kesehatanmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, wabinaka qabla faqrika, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Yang keempat, wa faragaka qabla sawlika, waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang kelima, hayatika qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Nah, maka 5 ini harus kita siapkan ya para ikhwan sebelum kita menghadapi kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Ya, kami akan membawakan tema langkah-langkah untuk menyadarkan syubhan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan syair-syair Arab. Yang pertama, ya kurang lebih ada 7 para ikhwan. Ya, yang pertama yaitu bangun kesadaran dengan Al-Quran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan agar kita semua manusia, dari yang tua sampai muda, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, maksudnya yaitu kita perlu tanamkan bahwa kita perlu tanamkan ke anak-anak kita, ke anak-anak para ikhwan, bahwasanya waktu muda adalah waktu emas, dan jangan sampai terbuang waktu emas itu secara sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu adalah tumbuhkan rasa syukur kepada anak-anak para ikhwan. Diajarkan rasa bersyukur dari mulai bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sampai ingin tidur kembali, diingatkan, selalu ditumbuhkan rasa syukur dalam dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ya, karena pemuda itu masih sehat dan masih punya waktu yang luang, betul para ikhwan ya. Maka digunakanlah waktu luang itu, waktu emas itu untuk kebaikan. Dan yang ketiga, berikan kisah-kisah teladan dari para nabi, sahabat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, ingatkan kepada anak para ikhwan bahwasanya masa muda adalah pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat para ikhwan, isi dengan aktivitas yang positif. Nah, ada syair Arab yang berkata, idza lam tazid 'ala dunya kunta zaidan 'alaiha. Yang artinya, jika engkau tidak menambah kebaikan di dunia, berarti engkau hanyalah beban di dalamnya. Jadi untuk para ikhwan, dorong pemuda, dorong anak-anaknya untuk berkontribusi di umat, di riasahnya, di niabahnya, bukan sekedar ikut-ikutan saja, tapi mengambil peran di dalamnya. Ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu adalah lingkungan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Jadi teman itu sangat berpengaruh bagi anak-anak kita para ikhwan.
yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi pemuda syuban dan fatayat harus memilih sahabat yang baik, karena teman bisa mengangkat atau menjatuhkan. Ya. Kemudian langkah yang keenam para ikhwan, bangun visi dan tanggung jawab pada anak-anak kita. Ada syair Arab lagi yang berkata, inna syabab wal faragh wal jiddah mafsadah lil mar'i ay mafsadati. Artinya sesungguhnya masa muda adalah waktu luang dan kekayaan adalah perusak terbesar bagi manusia jika tidak diarahkan. Ya, maka gunakanlah masa muda para syuban fatayat untuk membangun visi hidup yang jelas di kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Kemudian langkah yang terakhir para ikhwan, yang ketujuh, jangan menunda kebaikan. Nah, jadi anak-anak muda, anak-anak para ikhwan, jangan diberi kesempatan untuk menunda kebaikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang seperti kami sampaikan di awal, manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi pemuda semuanya harus bergerak sekarang juga, jangan tunggu, jangan menunda-nunda. Ya. Ayat penyemangat yaitu ada dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13 yang artinya sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka yaitu Allah, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Artinya Allah sangat memuliakan para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi. Ya, jadi motivasinya untuk para pemuda, cobalah berdamai dengan dirinya sendiri. Di masa muda itu memang berat, tapi dengan berat itu kita harus berani menghadapinya. Ya, semakin dewasa ternyata kita cuman semakin harus lebih berani, yaitu berani belajar dari kesalahan, kemudian berani mencoba suatu hal yang belum pasti, kemudian berani memberikan dampak positif di lingkungan, kemudian berani menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya, berani untuk menjadi laki-laki atau perempuan yang mandiri, berani untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan para ikhwan dan akhwat selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik, membimbing, memotivasi anak-anaknya supaya menjadikan regenerasi dalam perjuangan para ikhwan dan akhwat di dalam jamaah ini. Karena jamaah ini butuh regenerasi para ikhwan. Apakah cukup nyampe kita para ikhwan? Enggak ya. Ya, kita harus lanjutkan perjuangan jamaah ini sampai ke anak cucu kita. Dan mudah-mudahan anak-anak para ikhwan dan akhwat menjadi penerus dalam jamaah ini dan menjadi regenerasi pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ya. Takbir dulu para ikhwan. Allahu Akbar. Al-Aqsa. Ya, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.